Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izin saya menjelaskan mengenai pengendalian risiko mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Gusdian Juanda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifani Septia Anggari dari kelas MN21J dengan NIM 2021008008. Langsung saja, yang pertama ada pengertian. Pengendalian risiko merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil untuk mengelola dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, serta dampak negatif yang mungkin timbul jika risiko tersebut terjadi. Risiko adalah ketidakpastian yang terkait dengan tujuan atau kegiatan, dan pengendalian risiko bertujuan untuk meminimalkan atau mengelola dampak buruk yang dapat muncul. Selanjutnya, pengendalian risiko melibatkan identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengatasi risiko, dan implementasi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memitigasi atau mengurangi risiko tersebut. Hal ini dapat mencakup langkah-langkah seperti transfer risiko melalui asuransi, penerapan prosedur keamanan, diversifikasi portofolio investasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada proses pengendalian risiko bersifat siklus dan dapat diulang seiring berjalannya waktu atau ketika ada perubahan signifikan dalam lingkungan organisasi. Selain itu, proses ini terintegrasi dalam kerangka kerja manajemen risiko yang lebih luas untuk memastikan bahwa risiko dikelola secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Yang pertama, mengurangi dampak risiko. Pengendalian risiko membantu mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi akibat risiko. Dengan menerapkan strategi pengendalian yang tepat, organisasi dapat meminimalkan kerugian atau konsekuensi yang dapat timbul akibat terjadinya risiko. Yang kedua, ada peningkatan keamanan dan kendala. Tindakan pengendalian risiko seperti penerapan kebijakan keamanan, prosedur operasional yang baik, atau investasi dalam teknologi pengamanan dapat meningkatkan tingkat keamanan dan keanggalan operasional suatu organisasi. Ini membantu melindungi aset informasi dan reputasi perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, penyediaan landasan untuk pengambilan keputusan. Proses pengendalian risiko menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang baik. Ini membantu pemangku kepentingan untuk memahami risiko yang dihadapi dan membuat keputusan yang lebih terinformasi dan bijak. Yang keempat, ada peningkatan daya saing, yang dimana organisasi yang dapat mengelola risiko dengan efektif dapat menjadi lebih tangguh dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Hal ini dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar. Selanjutnya yang kelima, ada pemeliharaan kontinuitas operasional, yang dimana pengendalian risiko seringkali mencakup perencanaan kontinuitas bisnis. Dengan merencanakan untuk menghadapi risiko dan kesiapan terhadap bencana atau gangguan lainnya, organisasi dapat meminimalkan dampak terhadap operasional mereka. Dan yang terakhir ada peningkatan kepatuhan, yang dimana pengendalian risiko seringkali melibatkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dengan mengikuti standar dan regulasi, organisasi dapat menghindari konsekuensi hukum dan reputasi yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.